Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini dari program storytelling dari Lilo Acting School. Pertama-tama ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya sama teman-teman yang sudah mau mendonasikan. Ya, kedepannya berharap semoga channel kita dari donasi ini bisa berkembang luas, jadi lebih besar lagi. Nah, kali ini di sini kakak saya akan menceritakan sebuah cerita antara kancil dan siput. Nah, bagaimana ceritanya setelah ini? Di suatu hutan yang hutannya itu benar-benar ibarat kata rindang pohon-pohonnya. Jadi di kala siang itu angin berhembus sepoi-sepoi. Jadi membuat semua penghuni di hutan itu mengantuk. Terutama juga si kancil ini. Tapi si kancil nggak mau dia buat istirahat. Jadi dia mencoba menghilangkan rasa ngantuknya ini dengan berjalan-jalan di sekitar hutan. Akhirnya dia berjalan-jalan ke sana ke sini sambil bernyanyi dia mengiramakan lagu-lagu. Aku si kancil, siapa yang tidak kenal aku? Aku hewan cerdik, cerdas, semua masalah bisa kuhadapi. Nah, jadi si kancil ini bernyanyi-nyanyi tapi sambil membanggakan dirinya, sambil menyombongkan betapa kalau dia itu semua masalah sama dia itu bisa diselesaikan dengan kecerdikannya dia. Nah, si kancil ini bernyanyi sambil jalan-jalan di sekitaran hutan sampai akhirnya dia merasa haus. Pergilah si kancil ini ke sungai yang ada di dekat di tempat dia jalan tadi. Sungainya itu sangat jernih, saking jernihnya sungai itu, si kancil pun bisa berkaca bayangannya dari air tadi itu. Minumlah si kancil. Setelah melepaskan rasa dahaganya, si kancil itu kembali lagi nyanyi. Semua hewan dari kodok, singa, kerbau, macan, semuanya bodoh. Semua itu hewan-hewan yang ada di sini bisa aku perdaya, bisa aku kelabui. Karena aku adalah kancil yang cerdik. Nah, kancil sambil bernyanyi senang-senang kayak gitu, gak sadar kalau ternyata ada yang menonton dia nyanyi di sana itu. Di sebuah bongkahan batu, tapi kancil itu nggak benar-benar nggak sadar kan. Jadi tiba-tiba terdengarlah suara, "Hei kancil, kamu sedang apa di situ? Sedang bahagia sekali. Kenapa kok nyanyi-nyanyi dengan riang?" Si kancil nengok ke sana, ke sini, mencoba mencari dari mana asal suara itu, tapi kok dia nggak ngelihat siapapun. Dan akhirnya ketemulah, ternyata ada seekor siput kecil di atas bongkahan batu besar itu. Jadi begitu si kancil naik, oh ternyata siput yang ngajak dia ngomong tadi. Dihampirilah siput itu, "Hei siput, kamu dari tadi lihat aku di sini ya?" "Iya, aku lihat dari tadi kamu kayaknya senang sekali, bernyanyi, kayak bangga sekali rasanya." "Hah, iyalah. Tapi kok kamu bentuknya kayak begini? Aku baru lihat kalau ternyata kamu itu kecil, lucu." Enggak ding, enggak lucu deh kamu tuh kayaknya. Lebih mirip kayak kotoran ayam deh menurutku. Bentukmu itu loh kayak bulat-bulat naik ke atas gitu tuh." Nah, si siput yang dengar ini ngerasa kesel. Kok bisa-bisanya kayak dari percakapan yang inisiatifnya si siput ini cuma sekedar pengen memuji si kancil, tiba-tiba jadi bahan ejekan, bahan olokan sama si kancil ini. Tersinggunglah si siput ini. Terus tiba-tiba siput ini kayak merasa nggak terima atau jadi dia pengen menantang si kancil ini, "Kamu kok tega sekali? Aku kan nggak ada niat buat jelek ke kamu, buat jahat ke kamu. Kok tiba-tiba kamu olok aku?" Kata si siput ini, "Kalau begitu aku pengen ngajak kamu beradu lomba. Bagaimana, kamu terima nggak tantanganku?" Si kancil yang dengar ini ngerasa keheran loh. Siput kan hewan yang lambat, kok dia mau-maunya mengajak si kancil ini beradu lomba kecepatan. Ketawalah si kancil ini. "Memangnya kamu bisa apa? Jalan saja. Mungkin kamu sampai lama sekali baru bisa sampai di tujuan. Kamu terima apa enggak tantangan dari saya?" Kata si siput. Tapi si kancil ini merasa menganggap enteng lah. Jadi dia bilang, "Ya sudah, aku terima kalau gitu. Maunya kapan? Hari ini? Sekarang? Atau mau kapan?" "1 minggu dari sekarang, bagaimana?" Kata siput. "Oke kalau begitu, aku datang 1 minggu ke depan."
Akhirnya pergilah si Kancil ini. Nah, si siput ini kemudian memanggil semua teman-teman siput-siputnya itu. Teman-teman, aku barusan, jadi dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya sama si Kancil tadi. Ceritakanlah kalau si Kancil itu menghina semua siput-siput yang ada itu, dibilang itu tai ayam semuanya. Jadi ngerasa kayak teman-temannya itu ngerasa tersinggung, kenapa kok bisa begini? Terus apa solusinya? Nah, dan si siput yang pertama tadi itu bilangin ke mereka, aku punya solusi. Kita tantang dia untuk berlomba, adu cepat. Loh, kamu kok nantang dia? Kita kan nggak bisa secepat itu berlarinya. Tenang, tenang, saya punya rencana, kata si siput itu. Bagaimana rencananya? Nah, akhirnya dikasih tauin lah rencananya, kalau disuruh mereka itu semuanya sembunyi di bongkahan-bongkahan batu selama jalur larinya nanti, jalur lombanya nanti. Jadi ada yang sembunyi di semak-semak, ada yang sembunyi di balik bongkahan batu. Nah, setelah diberitahukan rencana secara detail, akhirnya mereka semua setuju dengan rencana si siput ini. Agak kerasa 1 minggu berlalu. Kancil ini akhirnya datang lagi ke tempat perjanjian mereka untuk balapan. Nah, sesampainya di situ si Kancil bilang, bagaimana persiapan kamu, sudah siap? Sudah pemanasan, sudah perenggangan semuanya biar kita bisa sama-sama memaksimalkan tenaga kita? Bilang, aku siap. Bilang, oke kalau gitu, kapan kita mulainya? Sekarang. Tapi aku punya permintaan, Kancil. Apa permintaanmu? Tubuhku kan kecil, jadi kamu tidak bisa ngelihat aku kalau misalnya lagi berlari. Jadi kalau bisa, kamu panggil aku biar kamu tahu di mana posisiku, kata si siput ini. Terus Kancil bilang, oke kalau begitu, aku akan turuti kemauanmu. Akhirnya 3, 2, 1, pergilah si Kancil ini. Jadi dia tuh ngerasa kayak ini gampang sekali lah perlombaannya. Jadi dia perginya dengan jalan kaki, ringan sekali, ngerasa kayak ini paling cepat lah buat kemampuan dari si siput ini. Dia berjalan beberapa saat, kemudian disampaikanlah apa yang tadi pesan dari si siput ini. Dipanggillah siput ini, siput, kamu di mana? Aku sudah di sini loh. Nah, si Kancil ini nggak ada harapan kalau misalnya dapat balasan dari si siput ini. Akhirnya santai aja dia kan si Kancilnya ini. Tiba-tiba, tapi kok dia mendengar balasan dari si siput. Hei Kancil, kamu sudah di situ ya? Aku sudah di sini loh. Nah, si Kancil ini kaget ngeliat kok si siput ini posisinya ada di depan si Kancil. Nah, yang Kancil ngerasa kayak ini perlombaan yang mudah bagi dia, ngerasa khawatir. Akhirnya dia mempercepat lagi langkahnya. Dia percepat lagi langkahnya. Beberapa saat itu juga si Kancil memanggil lagi si siput ini, siput, kamu di mana? Terus si siput ini masih aja posisinya berada di depan si Kancil tadi dengan jawaban, Kancil, aku di sini. Si Kancil ini yang ngerasa, loh, kok dari tadi aku sudah menambah kecepatan tapi kok si siput ini masih berada di depanku. Nah, paniklah si Kancil ini. Jadi dia mempercepat langkahnya sedikit demi sedikit, dan kejadian itu terus berulang-ulang berkali-kali sampai si Kancil ini benar-benar lari dengan sekencang-kencangnya, sampai dia berkeringat, ngos-ngosan, sampai ngerasa kayak ini memaksimalkan semua potensinya. Sampai akhirnya dekatlah si Kancil ini dengan garis finish. Begitu dekat dengan garis finish, si Kancil ini menyaut lagi, berteriak, siput, kamu di mana? Aku sudah di sini. Nah, si Kancil ini masih berharap sekali semoga tidak ada balasan dari si siput, karena dia kan sudah berlari dengan kencang, berlari dengan sekuat tenaganya dia. Nah, begitu tidak ada balasan ternyata dari si siput ini, merasa senanglah Kancil. Akhirnya si Kancil ini memperlambat lagi langkahnya sampai dia benar-benar kembali jalan lagi. Nah, dekat dengan garis finish, nggak kerasa nih sudah sekitar 10-5 meteran gitu. Tiba-tiba Kancil sudah merasa, nah, akhirnya aku lebih dahulu dari si siput ini. Ternyata begitu 1-2 meter dari garis finish, ternyata siput itu sudah ada di atas bongkahan batu yang sudah melewati garis finish itu. Nah, loh, kok kamu sudah ada di sini? Oh iya dong, aku kan bisa juga kayak balapan gini, nggak bakal kalah dari kamu, kata si siput. Nah, akhirnya si Kancil ini pun ngerasa nggak terima, loh. Aku kan sudah berlari dengan sekuat tenaga, sudah ngos-ngosan, sudah sampai capek sekali gini nih. Terus si Kancil ini ngerasa kayak, oh nggak mungkin gini. Tapi kalau dilihat dari buktinya, si siput ini sudah berada di depan dia. Dan akhirnya mau nggak mau, si Kancil ini menerimalah kekalahannya dia.
Jadi dia tuh ngerasa kayak, "Ah, sial." Dia ngerasa kayak gitu. Dan akhirnya si siput ini ngelihat kancil yang depresi lah ininya, ekspresi dari wajahnya, ngerasa kayak, "Sudahlah Kancil, nggak usah sedih. Aku kan juga di sini nggak minta apa-apa. Aku juga nggak minta hadiah dari kamu. Aku cuma punya satu pesan aja dari kamu." "Apa itu pesan dari kamu?" kata si Kancil. Si siput bilang, "Kita semua makhluk ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tolong kamu itu jangan meremehkan kita, jangan merendahkan kita. Kita kan semua ini nggak ada saling mengganggu juga. Buat apa kamu kok merendahkan kita-kita gini?" Nah, mendengar pesan dari si siput ini, si Kancil tertunduk malu dengan apa yang sudah dia lihat sebelumnya, yang sudah dia bayang-bayangannya dia kok tingkahnya begini. Akhirnya si Kancil ini pun dari saat itu juga memperbaiki sikapnya terhadap hewan-hewan yang lain. Nah, begitu teman-teman ceritanya, cerita dari si Kancil dan si siput ini. Nah, sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya lagi. Dadah.